Pernah bertanya-tanya bagaimana rasanya mendengar suara lubang hitam? NASA siap membantumu. Inilah teriakan lubang hitam. Berteriak di luar angkasa? Kukira nggak ada yang bisa dengar teriakan kita di luar angkasa. Oke, biar ku jelaskan. Dengan menggunakan teleskop, NASA meneliti pergerakan gas panas di gugusan galaksi pada tahun 2002. Kemudian mereka mengubah temuan mereka menjadi sonifikasi. Suaranya, gimana ngomongnya biar sopan ya? Nggak menarik. Tapi nggak masalah, bagaimanapun kamu bisa mendengar suara yang dihasilkan gas panas di gugusan galaksi dari jarak 250 juta tahun cahaya. Atau kamu pengen dengar suara gas yang ada di bumi aja? Haha, bercanda. Gelombang suara sudah ada di gugusan gas sana, jadi para ahli cuma mengubah skalanya ke jangkauan pendengaran manusia. Beginilah cara mereka mengubah input yang berasal dari teleskop. Prinsipnya universal. Di atmosfer kita bisa mendengar sesuatu karena gelombang tekanan bergerak melalui media seperti cairan atau gas. Gelombang suara di galaksi juga bisa bergerak karena dikelilingi oleh gas. Apa hubungannya dengan lubang hitam? Nah, hal yang memicu gelombang tekanan di gugus itu adalah lubang hitam raksasa. Lebih tepatnya, itu adalah lubang hitam supermasif yang beratnya jutaan kali lipat matahari. Wow! Para ahli belum sepenuhnya memahami hubungan antara lubang hitam supermasif dan gugus yang mengelilinginya. Mereka cuma tahu bahwa keduanya berevolusi bersama. Mereka saling terkait. Gugus memberi makan lubang hitam dengan materi baru dan seterusnya. Sebagai balasannya, lubang hitam memanaskan gugus tersebut. Cuma itu yang kita tahu. Tapi ini bikin aku bertanya-tanya, seberapa besar lubang hitam terbesar itu? Ada 4 jenis lubang hitam, yaitu bintang, menengah, supermasif, dan miniatur. Secara alami yang terbesar termasuk dalam kategori supermasif. Lubang hitam terbesar di alam semesta yang kita telah temukan sejauh ini berukuran sekitar 66 miliar kali lebih besar dari matahari. Itu salah satu objek paling terang di alam semesta. Para astronom terus memindai luar angkasa dan menemukan lubang hitam baru. Tapi pernahkah kamu bertanya-tanya kapan lubang hitam pertama ditemukan? Itu ditemukan oleh peneliti yang berbeda secara independen pada tahun 1971. Ilmuwan pertama kali mengonfirmasi bahwa objek ini terbentuk dari sisa-sisa bintang masif. Setelah muncul, lubang hitam kemudian menghabiskan semua objek di sekitarnya. Berikut adalah rekap singkat tentang cara kerja objek antariksa ini. Gaya gravitasi mereka sangat kuat. Tak ada yang bisa lolos dari lubang hitam setelah melintasi cakrawala peristiwanya. Lubang hitam memakan segalanya, kayak aku. Bahkan, cahaya terperangkap di dalamnya. Yang lebih keren dan menakutkan adalah hukum ruang dan waktu terdistorsi di sana. Kalau jatuh ke lubang hitam, kamu akan menyadari waktu melambat di sana. Einstein menjelaskan hal ini dalam teori relativitas umumnya yang terkenal. Dalam istilah yang amat sangat mendasar, waktu dipengaruhi seberapa cepat kamu bergerak dengan kecepatan ekstrim. NASA telah menemukan lubang hitam yang berkembang pesat, tapi jangan khawatir, dunia kita tak dalam bahaya. Lubang hitam ini telah berada di depan mata para astronom selama ini. Itu berada di wilayah bidang langit yang dipelajari dengan baik. Para astronom mengatakan lubang ini terbentuk 750 juta tahun setelah Big Bang. Itu tuh kelahiran alam semesta kita. Jadi kenapa lubang hitam begitu terang? Nah, itu agak ironis. Saat menjelaskan fenomena luar angkasa ini, aku bilang lubang hitam sangat padat sehingga cahaya pun terperangkap di sana. Tapi coba tanya ahli astrofisika manapun, mereka pasti memastikan lubang hitam adalah salah satu objek paling terang di luar angkasa. Itu karena lubang hitam tak muncul sendiri. Letak mereka di pusat galaksi dan biasanya dikelilingi awan gas panas. Awan ini menciptakan aura kosmik di sekitar lubang hitam. Namun jangan lupa, kamu nggak bisa melihat lubang hitam secara langsung. Yang kamu lihat sebenarnya adalah efek terhadap area sekitarnya. Misalnya, kamu bisa melihat objek antariksa tercabik-cabik oleh lubang hitam. Ingat saat foto siluet lubang hitam pertama dipublikasikan pada tahun 2019? Itu buktinya. Kamu tak akan melihat lubang hitam jika tak ada cincin jingganya. Kenapa cincin itu jingga dan bukan hijau atau ungu? Lingkaran hitam di dalamnya adalah bayangan lubang hitam. Jingga yang bersinar dari cincin terang pada foto itu bukan rona gas sebenarnya. Aku agak kecewa jadinya. Ini adalah representasi yang dipilih oleh para peneliti untuk menggambarkan kecerahan emisinya.
Seorang ilmuwan menjelaskan, kuning adalah emisi yang paling kuat, merah kurang kuat, dan hitam punya sedikit atau tak ada emisi sama sekali. Dalam rentang optik, cincin ini kemungkinan besar tampak putih, mungkin sedikit biru atau merah. Spagetifikasi adalah kata yang memang ada. Itu adalah kemampuan menakjubkan yang dimiliki lubang hitam. Jika jerapah jatuh ke lubang hitam, dia akan meregang menjadi untayan panjang seperti spageti. Di bumi, kaki jerapah lebih dekat ke pusat bumi, jadi mereka lebih kuat tertarik ke permukaan daripada kepalanya. Aturan ini menguntungkan hewan di bumi, tapi akan merugikan di lubang hitam. Di dalam lubang hitam ada gravitasi ekstrem. Makin dekat kaki jerapah ke pusat lubang hitam, makin besar tarikan gravitasi yang meregangkannya. Dan makin dekat ke tengah, makin cepat kakinya bergerak. Tapi bagian atas tubuh jerapah akan lebih jauh, jadi dia tak akan bergerak ke tengah secepat kakinya. Dan spagetifikasi pun terjadi. Boleh tambahin bakso nggak? Nggak? Oke. Satu-satunya perbedaan antara lubang hitam dan matahari kita adalah bagian tengah lubang hitam terbuat dari materi yang sangat padat. Materi itu memberi lubang hitam medan gravitasi kuat yang bisa menjebak segalanya, termasuk cahaya. Inilah sebabnya kita nggak bisa melihat lubang hitam. Kamu tahu nggak? Secara teoritis, kamu bisa mengubah apapun menjadi lubang hitam. Misalnya, kalau kamu mengecilkan matahari hingga diameternya 6 km. Kamu akan mengompresi materi di dalamnya menjadi sangat kecil. Ini akan membuatnya sangat padat, sehingga bintang kita akan berubah menjadi lubang hitam. Kamu bisa melakukan hal yang sama dengan planet atau bahkan tubuhmu sendiri. Apa ada sesuatu yang disebut lubang putih atau itu cuma mitos? Lubang putih ada dalam teori. Secara teoritis, sifatnya berlawanan dengan lubang hitam. Tak ada yang bisa memasukinya. Fisikawan menganggap lubang hitam dan putih sebagai yin dan yang atau dua sisi dari mata uang yang sama. Bagi mereka, lubang putih terlihat persis seperti lubang hitam yang mengeluarkan berbagai materi. Namun, keberadaan lubang putih belum terbukti. Bagaimana dengan lubang cacing? Ada begitu banyak film tentang lubang hitam dan lubang cacing. Seberapa nyata atau fiksinya film-film ini? Beberapa orang meyakini lubang hitam berfungsi seperti lubang cacing. Kamu masuk ke dalam dan keluar di bagian lain alam semesta. Karena kita masih harus banyak belajar dan menemukan tentang fisika, tak ada yang bisa membuktikan teori ini salah atau benar. Astrofisika mengatakan, kita perlu punya teori solid yang menyatukan relativitas umum dengan mekanika kuantum. Lubang hitam adalah salah satu struktur terbesar di alam semesta, tapi mungkin ada spesimen kecil lain. Massa lubang hitam terkecil yang kita ketahui cuma 3 kali lebih besar dari matahari kita. Ternyata lubang hitam bisa menghilang. Stephen Hawking mengembangkan teori radiasi Hawking. Menurutnya, radiasi menurunkan massa dan energi rotasi lubang hitam. Dan akhirnya mereka menguap. Namun proses ini terjadi sangat lambat, kecuali kita membahas tentang lubang hitam kecil. Lubang hitam bisa diibaratkan seperti omnivora yang melahap objek apapun di dekatnya. Planet, bintang, awan gas, atau penjelajah antar galaksi yang bernasib nahas bisa aja tertarik ke dalamnya. Padahal lubang hitam nggak melahapnya karena kelaparan atau sengaja memburu benda langit. Ia cuma menyedot benda apapun yang ada di dekatnya dengan meregangkan objek tersebut sampai setipis spageti, lalu mengoyaknya sampai ke atom. Lubang hitam adalah materi besar yang dikemas dalam paket super kecil. Bintang yang ukurannya 10 kali lebih besar dan lebih berat dari matahari bisa dimampatkan ke area kecil yang diameternya cuma sekitar 800 km. Lubang super besar ini sangat padat dan gravitasinya sangat kuat. Sampai-sampai cahaya pun gak bisa lolos dari jeratnya. Lubang hitam lain pun gak punya titik tetap di luar angkasa. Bintang, planet, asteroid, komet, lubang hitam, dan semua objek yang ada di alam semesta ini terus bergerak. Makanya, kondisi di dalamnya terus-terusan heboh. Para peneliti telah mengamati lubang hitam besar di salah satu pusat galaksi mulai dilahap oleh lubang hitam yang lebih besar, dan ukurannya bisa berubah jadi sangat besar. Di pusat galaksi terbesar, ada lubang hitam yang masanya bisa mencapai jutaan sampai miliaran kali lebih berat dari matahari.
Dan salah satu caranya yaitu dengan melahap lubang hitam lain. Lubang hitam yang saling menyatu merupakan objek yang sangat kuat dan aktif di alam semesta. Jadi, 1,3 miliar tahun lalu, ada dua lubang hitam yang saling berputar. Lubang yang lebih besar menghisap lubang hitam kecil, kemudian membentuk spiral. Perlahan tapi pasti, orbitnya kian rusak dan dua lubang hitam ini terus mendekat. Setelah posisi keduanya sangat mepet, piringan debu dan gas di sekelilingnya saling bercampur, lalu menghasilkan pusaran yang menjulang tinggi. Ukurannya panjang dan menjulang di atas pusat piringan. Akhirnya, kedua lubang hitam ini menyatu menjadi lubang hitam supermasif yang sangat besar. Saat prosesnya berlangsung, keduanya menghasilkan gelombang gravitasi yang bisa memberi kita banyak informasi. Tapi kita masih belum tahu posisi persisnya. Jadi, ilmuwan perlu sinyal elektromagnetik yang akan mendeteksi lokasinya, misalnya dengan gelombang radio, sinar X, atau berkas cahaya. Meski nggak bisa melihat lubang hitam, kita bisa mendeteksi dampaknya pada benda langit yang mengelilinginya. Saat lubang hitam melewati awan materi, gravitasi kuatnya akan menarik materi ini. Begitupun dengan bintang dan planet. Materi yang tersedot akan berakselerasi sehingga geraknya menjadi super ngebut dan terus memanas. Lalu, lubang hitam mulai memancarkan sinar X yang tersebar ke sekitarnya. Energi sinar X akan mempengaruhi lingkungannya dan bisa memicu pertumbuhan bintang baru. Kemudian, boom! Bintang saling bertabrakan dan menghasilkan ledakan energi dahsyat. Ini menjadi salah satu ledakan paling dahsyat setelah Big Bang. Selama sepersekian detik, tabrakan ini memancarkan ledakan energi yang jumlahnya lebih banyak dari total seluruh bintang yang terlihat di alam semesta. Lubang hitam memang bisa membesar, tapi nggak selalu begitu skenarionya. Bobot lubang hitam bintang bisa seberat matahari, meskipun ukurannya sangat kecil. Salah satunya telah ditemukan oleh para saintis pada tahun 2009, sejauh 10.000 tahun cahaya dari kita, dan diameternya cuma 19,3 km. Meski dikenal dengan sifat destruktifnya, lubang hitam hanyalah sumber gaya gravitasi biasa, mirip bintang. Artinya, benda langit lain bisa aja mengelilinginya, asalkan gerakannya cukup ngebut. Semisal ada lubang hitam yang masanya seberat matahari, maka kecepatan benda langit lain harus setara dengan laju yang diperlukan untuk mengelilingi matahari. Itu pun kalau jaraknya sama. Menurut teorinya sih begitu, tapi kenyataannya planet nggak benar-benar mengorbit lubang hitam. Lubang hitam yang masanya hampir seberat matahari kebanyakan berasal dari serpihan bintang raksasa yang kehabisan bahan bakar nuklir lalu meledak dan menghasilkan lubang hitam. Semua planet di sekitarnya kemungkinan gak akan bertahan. Tapi 30 tahun yang lalu, ilmuwan menemukan planet pertama di luar tata surya kita. Planet ini berada di sekitar pulsar yang juga berasal dari sisa supernova. Kita nggak tahu persis gimana prosesnya hingga planet ini bisa bertahan dari ledakan bintang induk. Kemungkinan planet tersebut baru muncul setelah terbentuk serpihan pasca ledakan. Para saintis juga mengusulkan teori kalau lubang hitam bisa berwujud lubang cacing alias terowongan menuju ke galaksi lain. Jadi bisa dibilang lubang hitam nggak menghancurkan objek yang telah ditelannya, tapi mengirimnya ke tempat lain. Menurut teori ini, objek yang masuk dan keluar lubang hitam akan meninggalkan terowongan melewati sisi lain lubang hitam, yaitu lubang putih. Wujud lubang ini memang mirip dengan lubang pendampingnya karena punya materi serupa yang berputar-putar. Di situ juga mungkin ada cincin gas dan debu yang mengelilingi horizon peristiwa. Di titik inilah semua objek yang masuk ke lubang hitam gak akan bisa kembali lagi. Gak seperti lubang hitam, lubang putih justru akan membiarkan cahaya dan semua materi melewatinya. Tapi semua materi itu gak akan bisa memasuki portal yang sama. Sekitar 50 tahun yang lalu, Stephen Hawking mengamati kalau lubang hitam bisa membocorkan energi. Kemudian, para ilmuwan mulai ngembangin teori yang nyebutin kalau lubang putih bisa terbentuk dari lubang hitam. Mereka belum bisa ngejelasin proses hilangnya lubang hitam. Tapi dalam skenario ini, lubang hitam bisa terus mengecil hingga gravitasinya sangat lemah dan gak bisa lagi menelan objek lain. Kemudian lubang hitam ini berubah menjadi lubang putih yang masanya cuma seringan satu helai rambut manusia. Meski proses yang gak sedramatis lubang hitam, lubang ini tetap menyimpan misteri terkait semua benda langit yang telah ditelannya.
Namun pada akhirnya, misteri ini akan tersingkap juga saat ukurannya terus membesar hingga mendominasi alam semesta. Sifat lubang putih kebalikan dari lubang hitam yang suka menelan materi di dekatnya. Lubang ini mirip seperti ledakan Big Bang saat alam semesta terus mengembang. Kemudian terbentuklah objek baru. Kalaupun hal ini memang terjadi, prosesnya mungkin akan berlangsung triliunan tahun dari sekarang. Kendalanya juga ada. Meskipun lubang putih akan terbentuk di ruang angkasa, kemungkinan besar gak akan bertahan lama. Objek yang keluar akan bertabrakan dengan materi di dalam orbit. Jadi, seluruh sistemnya akan runtuh dan menjadi lubang hitam lagi karena proses ini terjadi setelah ledakan supernova. Bintang, asteroid, komet, galaksi, planet, dan semua benda langit yang terlihat menempati 5% dari alam semesta kita. Sekitar 25%-nya kemungkinan berupa materi gelap. Objek misterius ini nggak bisa kita lihat, tapi kita asumsikan ada karena semua yang ada di alam semesta bergerak sesuai gravitasinya. Materi gelap ini seperti jaring laba-laba yang menampung seluruh galaksi dengan gerak cepatnya. Kembaran jahatnya disebut antimateri. Partikel antimateri seperti kebalikan dari materi, punya massa yang sama tapi muatan listrik berlainan. Saat bertabrakan, antimateri memusnahkan materi biasa sehingga menghasilkan energi murni. Materi gelap mungkin telah membuat alam semesta ini berkembang lebih cepat. Salah satu teori terbaru juga menyatakan kalau materi gelap telah menyebabkan dinosaurus punah oleh asteroid besar. Alam semesta tidak punya pusat, tapi galaksi punya. Bumi mengelilingi pusat Bima Sakti setiap 250 juta tahun sekali. Meskipun nggak berbentuk lurus, orbitnya masih bisa kita prediksi. Setiap 60 juta tahun, kita melewati area padat yang disebut piringan galaksi. Saat itulah kepunahan massal dalam sejarah planet kita bisa terlacak, termasuk asteroid yang menyebabkan dinosaurus punah sekitar 66 juta tahun yang lalu. Profesor Rampino dari New York University mengatakan materi gelap punya gravitasi yang bisa melontarkan benda langit terdekat ke jalur bumi saat planet kita memasuki piringan galaksi. Artinya, asteroid dan komet yang biasanya jauh akan terlempar ke planet kita. Sejauh yang kita tahu, objek terbesar di alam semesta adalah tembok besar Hercules Corona Borealis. Gugus galaksi ini sepanjang 10 miliar tahun cahaya dan disatukan oleh gaya gravitasi. Galaksi elips terbesar di alam semesta yaitu IC1101 yang berdiameter 4 juta tahun cahaya. Sedangkan galaksi terkecilnya, Segway 2, berdiameter lebih dari 220 tahun cahaya. Rupanya cukup buram dan di dalamnya cuma ada 1000 bintang. Sedangkan galaksi kita punya 100 miliar bintang yang mengorbit di sekitarnya. Tabrakan bintang terjadi setiap sekitar 10.000 tahun sekali dan menjadi pemandangan yang super menakjubkan. Tapi, kalau jaraknya sejauh puluhan hingga ratusan tahun cahaya dari bumi sih, kalau satu bintang menabrak matahari kita, akibatnya akan terjadi kehancuran global dan tidak akan ada yang tersisa. Kalaupun terjadi, kemungkinan besar disebabkan oleh bintang pengembara. Objek langit ini merupakan bintang yang tidak terikat oleh gravitasi galaksi manapun, sehingga melayang bebas di luar angkasa. Ada 2 bintang seperti ini yang pernah memasuki tata surya kita loh. Namanya bintang Scholz. Sistem biner ini terdiri dari bintang Katai merah yang bobotnya sekitar 86 kali lebih berat dari Jupiter dan bintang Katai coklat yang 65 kali lebih berat dari Jupiter. Sekitar 70.000 tahun yang lalu, kedua bintang ini mendekati batas tata surya kita, awan Oort. Awan ini adalah sejenis perisai komet dan benda kosmik yang mengelilingi tata surya kita. Saat itu, manusia sudah diciptakan dan kemungkinan sudah mulai menyebar ke seluruh dunia dari Afrika. Dan bisa jadi mereka menyaksikan cahaya merah redup di langit malam. Meskipun bintang Scholz melintas pada jarak sejauh 0,8 tahun cahaya, medan gravitasinya sangat terpengaruh oleh gerakan benda kosmik lain. Nah, bagaimana kalau bintang itu tidak cuma numpang lewat, tapi mengarah langsung ke pusat tata surya kita, yaitu matahari? Ilmuwan menyatakan kejadian ini mungkin saja terjadi dalam 1,3 juta tahun mendatang. Perkenalkan, Gliese 710. Beratnya 60% dari berat matahari dan bergerak dengan kecepatan konstan menuju bumi. Seperti manusia yang hidup 70.000 tahun yang lalu, kita akan bisa melihat cahaya dari Katai oranye ini dengan mata telanjang.
Terlebih dulu, Gliese 710 akan mendekati perisai kita, yakni awan Oort. Medan gravitasi bintang ini akan menangkap beberapa meteorit dan menghempaskannya ke segala arah. Jumlah meteorit yang jatuh ke bumi mungkin akan meningkat 10 kali lipat. Kemudian, Gliese 710 akan melewati semua planet, menghancurkannya satu persatu, lalu menyebarkan serpihannya ke seluruh tata surya. Meski sebelumnya meteorit kecil tidak terlalu mengancam, kondisinya berubah jadi semakin menakutkan. Serpihan planet seukuran meteorit yang melenyapkan dinosaurus dari muka bumi akan meluncur langsung ke arah kita. Bintang itu terus saja mendekati matahari. Kalaupun kita selamat dari pecahan-pecahan planet tetangga kita yang hancur itu, Gliese 710 masih tetap mengarah ke planet kita. Gravitasi dan suhu akan menghancurkan bumi kita, namun pemandangan yang mengerikan ini tentu saja tidak akan ada yang melihatnya. Manusia pasti telah mengungsi dari bumi jauh-jauh waktu sebelumnya. Bumi, Venus, Merkurius, Gliese 710 telah mendekati matahari. Bintang yang lebih kecil akan mengorbit bintang besar dan perlahan mendekatinya dengan gerakan spiral. Lambat laun, kedua bintang ini akan menyatu dan kalau berat totalnya berlebih, terjadilah bencana. Suhu bintang pengembara ini akan naik dan reaksi nuklir di dalamnya bertambah cepat. Sedikit demi sedikit, bagian dalamnya memanas hingga suhunya kritis. Lalu, supernova akan meledak. Dalam beberapa detik, semua substansi bintang tersebar ke angkasa. Terjadilah ledakan dahsyat yang akan memusnahkan semua yang masih ada di tata surya kita. Tapi sejauh ini, Gliese 710 masih berjarak 64 tahun cahaya dari bumi, sehingga masih ada kemungkinan rutenya berubah dan lintasannya tidak mengkhawatirkan. Bagaimana kalau dua bintang unik lain bertabrakan? Kamu pernah dengar bintang neutron kan? Bentuknya sangat kecil, diameternya cuma sekitar 20 km, tapi beratnya setara dengan berat matahari. Bola pijar ini sangat berat, tabrakan bintang neutron bisa menyebabkan salah satu fenomena paling misterius di alam semesta. Dua bintang neutron jatuh ke medan gravitasi bintang neutron lain. Saat bergerak, keduanya saling mendekat dalam gerakan spiral. Saat hampir bertabrakan, bisa terjadi dua skenario yang berbeda. Kalau beratnya relatif kecil, berat gabungan keduanya setelah bertabrakan akan memberi kehidupan pada bintang neutron baru. Tapi kalau keduanya lebih berat, bobotnya akan melebihi titik kritis saat bertabrakan. Akibatnya, terbentuk medan magnet super kuat hingga triliunan kali lipatnya dari bumi. Semua ini terjadi hanya dalam 1 atau 2 milidetik dan disertai kilatan cahaya yang menyilaukan. Inilah ledakan sinar gamma pendek dan merupakan peristiwa elektromagnetik paling terang dan paling kuat di alam semesta. Kemudian, muncul piringan hitam di lokasi tumbukan antar bintang neutron, lubang hitam. Menurut para ilmuwan, peristiwa ini bisa menyebabkan munculnya objek ini. Lubang hitam punya bobot yang sangat besar, sehingga bisa membengkokkan ruang dan waktu di sekitarnya. Gaya gravitasinya juga kuat. Kalau suatu benda terlalu dekat dengan lubang hitam, kemungkinan besar tidak akan bisa lolos darinya. Bahkan foton cahaya, partikel tercepat di alam semesta, tidak mampu melepaskan diri dari cengkraman lubang hitam. Oh ya, lubang hitam ultramasif ada di pusat galaksi Bima Sakti kita loh. Bobotnya bisa jutaan, bahkan miliaran kali lebih berat dari matahari. Kita sudah tahu proses terbentuknya lubang hitam. Lalu, apa jadinya ya kalau dua lubang hitam saling bertabrakan? Para astronom telah melihat peristiwa semacam ini. Selama sekitar 7 miliar tahun, ada dua lubang hitam besar yang berputar-putar dan saling mendekat. Perlahan, tapi pasti. Yang satu seberat 66 kali matahari dan yang satunya seberat 85 kalinya. Pada saat bertabrakan, lubang hitam besar menyerap lubang hitam yang lebih kecil lalu membesar lagi. Dan monster hitam baru ini seberat 142 kali matahari. Tabrakan ini melontarkan energi yang sangat besar setara dengan 9 kali massa matahari. Energi ini membuat alam semesta berguncang dahsyat dan getarannya baru saja terdeteksi teleskop bumi. Tapi 4,5 miliar tahun mendatang akan terjadi tabrakan yang bahkan lebih dahsyat. Seluruh galaksi Bima Sakti kita akan bertabrakan dengan galaksi Andromeda. Meski berjarak 2,5 juta tahun cahaya dari bumi, Andromeda bisa dibilang sebagai tetangga terdekat kita. Alam semesta kita terus berkembang dan di dalamnya terjadi gerakan. Para ilmuwan mengamati Andromeda bergerak menuju galaksi kita dengan kecepatan 120 km per detik.
Jadi, dalam waktu sekitar 3 miliar tahun, kita akan bisa melihat bintang dan gas panasnya dengan mata telanjang. Kemudian, Andromeda akan menabrak galaksi kita dalam 1 atau 2 miliar tahun lagi. Kedua galaksi ini akan saling mengitari seperti gerakan yoyo. Keduanya akan saling mendekat, kemudian saling melintas pada jarak yang sangat dekat dengan kecepatan super ngebut. Lalu, mulai saling menjauh, tapi gaya gravitasi akan menariknya kembali. Kemudian, tabrakan lain pun terjadi. Tapi kali ini akan terbentuk satu galaksi raksasa bernama Bimsa Komeda atau Bimsak Dromeda. Memang sulit diprediksi sih akan seperti apa nasib kita dan planet kita ini. Dalam satu skenario, kita mungkin tidak akan merasakan konsekuensi tabrakan tersebut. Meskipun kedua galaksi ini penuh dengan bintang dan benda langit lainnya, sebagian besarnya masih kosong. Lokasi bintang-bintang di dalamnya sangat berjauhan. Misalnya saja, matahari kita seukuran uang koin, maka bintang terdekatnya yaitu Proxima Centauri kurang lebih akan sejauh jarak dari Bandung ke Surabaya, atau sekitar 725 km. Jadi, ada banyak ruang di antara bintang-bintang di galaksi. Nah, ini skenario kedua yang mungkin bisa terjadi. Tata surya kita akan tertinggal sendiri di luar angkasa yang gelap. Saat kedua galaksi ini bertabrakan dan saling berputar, banyak bintang yang akan terlontar seperti terlempar dari ketapel. Coba bayangkan kamu naik komedi putar di taman hiburan. Saat wahana ini berputar, gaya sentrifugal mendorong kursinya keluar, dan kalau kamu melepaskan kait kursi saat berputar, kursinya akan terbang sangat jauh. Fenomena yang sama juga terjadi pada banyak bintang saat galaksi bertumbukan. Bisa saja kan, matahari kita berada di antaranya? Dalam hal ini, kita hampir tidak akan melihat perbedaannya. Kehidupan di bumi akan berlanjut dengan kecepatan biasanya. Minusnya, langit malam kita yang biasa kita amati akan mulai menghilang. Dan pada waktunya akan berubah menjadi kehampaan hitam. Skenario terakhir dan yang paling tidak mungkin terjadi, yaitu tata surya kita akan bertabrakan dengan bintang lain. Nah, kalau sudah begini, semua kehidupan di bumi akan binasa. Sama seperti bintang Gliese 710 yang akan menabrak matahari. Ah, masa? Objek yang beratnya miliaran kali massa matahari pasti mudah ditemukan, bukan? Salah. Sayangnya tidak semudah itu. Begitu juga halnya dengan lubang hitam yang hilang. Tapi, mari kita pergi ke gugus galaksi Abell 2261 yang punya lubang hitam supermasif di pusatnya. Atau setidaknya, disitulah seharusnya ia berada. Masalahnya, fenomena ruang angkasa raksasa ini tidak bisa ditemukan. Lubang hitam supermasif adalah monster raksasa yang berputar-putar pelan di pusat galaksi induknya. Lubang hitam mengumpulkan awan gas dan debu di sekelilingnya, yang membuat lubang hitam membengkak hingga mencapai ukuran yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Jika lubang hitam supermasif, kayak yang berada di pusat galaksi Bima Sakti, bergerak sedikit saja mendekati tata surya, maka kita akan mengalami kehancuran. Jarak antara objek besar ini dengan bumi bisa mencapai puluhan tahun cahaya, dan tetap saja akan mendatangkan malapetaka bagi planet kita. Bumi bersama benda-benda lain yang membentuk tata surya akan ditarik ke dalam orbit lubang hitam dan ditakdirkan untuk berputar mengelilinginya selama-lamanya. Hei, siapa tahu ya kan? Jadi ada baiknya lubang hitam seperti itu menjauh dari kita untuk saat ini. Jadi, mari kita lihat apa yang terjadi dengan lubang hitam supermasif yang melarikan diri dari gugus galaksi raksasa berjarak 2,7 miliar tahun cahaya dari bumi. Para ilmuwan telah mencarinya dengan bantuan Observatorium Sinar X Chandra milik NASA dan teleskop luar angkasa Hubble. Tapi sejauh ini belum ada hasilnya. Masalah utama dalam menemukan lubang hitam adalah warnanya yang hitam. Dan ruang angkasa juga berwarna hitam. Ya benar. Jadi tidak ada kontras apapun yang bisa membantu para astronom menemukan lubang hitam. Tapi para ilmuwan belum menyerah. Lagi pula, mereka punya banyak teknologi lain untuk menemukan lubang hitam, baik yang kecil maupun yang besar, di angkasa yang sangat luas. Sebagian dari metode ini melibatkan pengamatan bintang-bintang yang mengorbit lubang hitam. Kadang-kadang, yang diamati adalah sinyal gelombang gravitasi yang samar yang dihasilkan ketika dua lubang hitam bertabrakan. Tapi, teknik yang paling bisa diandalkan adalah dengan mengamati debu dan gas yang akan kolaps bersamanya. Masalahnya, lubang hitam adalah objek ruang angkasa dengan gravitasi yang sangat besar. Jadi, area di sekeliling lubang hitam biasanya sedikit kacau
gas dan debu ditarik ke dalam jurang yang tak berdasar, memampat dan memanas. Dalam prosesnya, lubang hitam itu melepaskan banjir radiasi sinar X. Karena itu, para astronom mencari sumber sinar X yang sangat terang di alam semesta. Kemungkinan sumber-sumber tersebut merupakan embusan napas terakhir gumpalan materi raksasa sebelum menghilang ke dalam lubang hitam. Lalu, kenapa para ilmuwan tidak bisa menemukan tanda-tanda sinar X yang ditinggalkan lubang hitam di Abell 2261? Salah satu hal yang paling misterius dari lenyapnya lubang hitam ini adalah teleskop radio telah menemukan tanda-tanda adanya gumpalan materi super panas yang dilontarkan pada suatu waktu dalam kurun waktu 50 juta tahun terakhir. Gumpalan-gumpalan ini kemungkinan besar disebabkan oleh lubang hitam yang besar, yang saat ini tidak bisa ditemukan. Jadi, saat ini kita hanya bisa menebak-nebak. Mungkin dua lubang hitam berukuran sedang bertabrakan dan mendorong keluar si raksasa yang baru saja bergabung di pusat galaksi. Pengamatan bintang-bintang di galaksi tersebut menunjukkan adanya gumpalan materi yang sangat rapat beberapa ribu tahun cahaya dari inti galaksi. Mungkin itu adalah lubang hitam yang melarikan diri, tapi sayangnya tidak ada sinyal sinar X yang datang dari gumpalan tersebut. Atau lubang itu mungkin masih ada di sana, di tempat yang seharusnya, tapi dia, sedang tertidur. Kalau tidak mendapat pasokan gas dan debu baru, tidak ada yang bisa dimakan. Akibatnya, dia tidak bisa melepaskan banjir sinar X. Tapi sekali lagi, jawaban jangan ganggu, lubang hitam sedang tidur, tidak terlalu memuaskan. Kenapa lubang hitam tidak mendapatkan makanan dari luar angkasa? Apa yang terjadi 50 juta tahun lalu? Gumpalan materi apa yang melesat menjauhi pusat galaksi? Begitu banyak pertanyaan dan belum ada jawabannya. Setidaknya kita tahu seperti apa lubang hitam itu. Ya, agaknya sih. Sebenarnya, ini adalah bayangan cakrawala peristiwa lubang hitam yang terlihat pada materi super panas yang jatuh ke dalam lubang. Foto lubang hitam yang pertama kali dipotret pada tahun 2019. Tapi, data untuk pembentukannya dikumpulkan pada tahun 2017. Tim internasional yang terdiri dari lebih dari 200 astronom membutuhkan waktu 2 tahun untuk mengumpulkan foto tersebut. Kita bisa mengagumi fenomena luar angkasa yang menakjubkan ini berkat jaringan teleskop global yang luas, yang disebut Event Horizon Telescope Collaboration atau disingkat EHT. Kenapa dinamakan demikian? Karena cakrawala peristiwa adalah titik tanpa kembali di pinggiran lubang hitam. Ketika sesuatu, misalnya materi, radiasi, atau cahaya, mencapai batas ini, maka tidak ada cara untuk melepaskan diri dari cengkeraman lubang hitam. Nah, untuk memotret foto pertama lubang hitam, para ilmuwan menciptakan teleskop virtual yang ternyata sebesar planet kita dengan menggabungkan kekuatan 8 teleskop radio yang kuat. Tapi, ini bukan hal yang mudah. Para peneliti harus mengarahkan teleskop-teleskop itu secara simultan dalam urutan yang direncanakan secara cermat dengan bantuan jam atom yang dipasang di setiap teleskop. Selain itu, untuk meminimalkan kemungkinan hujan dan cuaca buruk, mereka bahkan membangun teleskop di area yang sangat kering, seperti Gurun Atacama di Chili dan Kutub Selatan. Pada setiap hari pengamatan, teleskop ini mengumpulkan data sekitar 350 terabyte. Itu 10 kali lipat jumlah data yang dikumpulkan setiap hari di penumbuk hadron raksasa. Tapi mari kita bahas lebih lanjut tentang lubang hitam itu sendiri. Ada lubang hitam bintang yang lebih kecil tapi lebih berbahaya daripada lubang hitam supermasif. Lubang hitam muncul ketika bintang yang kehabisan makanan bintang kolaps ke dalam dirinya sendiri. Jika sebuah bintang tadinya cukup besar, ia akan terus memampatkan diri dan memampatkan diri lagi. Dan tada! Lahirlah bayi lubang hitam bintang. Meskipun lubang hitam itu kecil, ia tetap saja 5 hingga puluhan kali lebih berat daripada matahari. Nggak kayak saudara-saudaranya yang masif, lubang hitam mini hipotetis bisa jadi sangat kecil, tidak lebih besar dari atom. Meskipun begitu, satu lubang hitam yang sangat kecil bisa saja memiliki massa 1000 mobil SUV. Salah satu teori menyatakan bahwa bertonton lubang hitam mikro bisa saja tercipta tepat setelah Big Bang dan awal mula alam semesta. Beberapa ilmuwan bahkan mengatakan bahwa ada beberapa lubang hitam mini yang melintasi planet kita setiap hari. Ada lubang hitam supermasif yang berada di tengah-tengah galaksi kita Bima Sakti. Namanya Sagittarius A Star dan massanya 4,3 juta kali lebih berat dari matahari.
Tapi kita tidak akan ditarik ke dalam lubang ini. Jaraknya lebih dari 26.000 tahun cahaya dari bumi. Terlalu jauh untuk memberi pengaruh pada planet kita. Ngomong-ngomong, baru-baru ini para astronom menemukan kalau lubang hitam supermasif ini mungkin bocor. Kalau itu benar, berarti Sagittarius A-star bukanlah raksasa yang sedang tidur seperti yang diduga sebelumnya. Ia mungkin masih aktif, dan kebocoran yang terekam oleh para ilmuwan bisa jadi merupakan lubang hitam yang sedang cegukan saat menelan awan gas. Mungkin kita harus menyendawakan bayi ini? Kalau kamu berada di dekat lubang hitam, bersiap-siaplah karena waktu akan melambat secara signifikan. Ini mungkin cocok untukmu kalau kamu tidak ingin bertambah tua, tapi jangan sampai dirimu ditarik ke titik tanpa kembali ya. Bahaya lain dari berada di sekitar lubang hitam adalah lubang hitam bisa saja berperilaku seperti gunung berapi galaksi. Dari waktu ke waktu, lubang hitam akan menyala. Tapi, alih-alih memuntahkan lava, lubang hitam justru menghasilkan energi yang sangat besar. Energi tersebut membuat lubang menganga di materi dan gas di sekelilingnya. Lampu darurat padam, sirine menggelegar, pesawat antariksa bergetar tak menentu. Kegelapan kosmos di luar lubang intip diterangi oleh kilatan berdegup. Para astronaut kembali memakai sabuk pengaman dan menatap layar. Keringat dingin mengucur di dahi mereka. Di depan, luar angkasa terbelah menjadi dua oleh sinar yang menyilaukan. Tidak ada yang mampu menghentikannya. Bentuknya mirip arus pesawat jet super besar, jutaan kali lebih kuat daripada yang bisa dibuat jet manapun. Akan mustahil mendekatinya. Kapten ekspedisi luar angkasa memerintahkan semua orang untuk segera memutar arah. Itu adalah jet lubang hitam, wujud nyata monster luar angkasa. Lubang ini layaknya penyedot debu raksasa, menelan apa saja yang berada di luar horizon peristiwanya, yakni batas antara ruang dan waktu dengan tempat keduanya menghilang. Kalau kamu berada di dekat perbatasan ini, tamatlah riwayatmu. Cahaya sebagai benda tercepat di alam semesta bahkan tidak bisa keluar dari gravitasi lubang hitam. Lubang ini tidak hanya menyerap materi, tapi juga menembakkan jet keluar angkasa. Suar misterius yang panjangnya ribuan tahun cahaya. Untungnya, monster hitam seperti ini tidak ada di dekat bumi. Tapi mari bayangkan jika salah satunya tiba-tiba muncul di dekat matahari. Lubang itu mulai segera melahap bintang kita. Gravitasi yang kuat menarik salah satu sisi matahari. Lubang itu mengubah matahari menjadi pita, memakannya seperti kamu memakan spaghetti dari piring. Fisikawan menyebut fenomena ini sebagai spaghettifikasi. Saat monster selesai makan, dia pun cegukan. Dan bagaikan pedang laser, dua jet membelah galaksi kita menjadi dua. Para astronom sedang mengamati bencana serupa saat ini. Miliaran tahun cahaya jauhnya dari kita, sebuah lubang hitam dari sistem 3C321 membombardir galaksi terdekat dengan jet sinar X, sinar gamma, dan elektron yang melaju dengan kecepatan cahaya. Kejadian ini telah berlangsung selama jutaan tahun, dan kita beruntung bisa mengamatinya dari jarak yang aman. Jika jet semacam ini mendekati planet yang mirip bumi, atmosfer dan lapisan ozon planet itu akan menguap. Semua kehidupan di permukaannya akan lenyap. Hanya penghuni bawah tanah yang mampu bertahan. Namun, jika lubang hitam benar-benar muncul di sebelah matahari, kita tak akan bisa bertahan hidup untuk bisa melihat jet yang dikeluarkannya. Sang monster akan menyerap energi matahari, dan semua panas serta cahayanya pun hilang. Bumi akan mendingin dan memasuki kegelapan abadi. Tapi seperti semua yang ada di alam semesta, jet juga bisa membawa pengaruh baik, seperti pupuk yang membantu tanaman tumbuh. Energi sinarnya menekan awan angkasa, dan bintang-bintang baru akan lahir darinya. Bayangkan ini seperti saluran pembuangan di kamar mandi tempat air mengalir ke pipa. Air bergerak dalam bentuk spiral, dan sebagian berputar di sekitar lubang. Lalu, bayangkan lubang hitam adalah saluran yang sama, dan alih-alih air, ada plasma di sana. Plasma ini berputar cepat, menjadi bersifat magnetis, dan terkumpul menjadi cakram akresi besar. Plasma ini mulai bersinar, dan pada titik tertentu, ia menembakkan dua aliran ke luar angkasa. Lubang hitam V404 Cygni berjarak sejauh 8.000 tahun cahaya. Pemandangannya mirip pertunjukan kembang api yang beratnya setara 10 matahari. Masalahnya, kembang api ini tidak disiapkan dengan baik dan sumbunya terbakar sebelum waktunya.
Lubang ini ditenagai oleh gas dari bintang terdekat, memberikan muatan tak terbatas bagi kembang api luar angkasa itu. Jet dari V404 Cygni bukan hanya menembak dari kedua kutubnya, melainkan dari segala arah. Cakram selebar 7 matahari berputar mengelilingi lubang hitam ini. Bagian dalam cakram ini bergoyang-goyang seperti gasing yang hendak berhenti berputar dan jatuh. Para ilmuwan meyakini goyangan dan pancaran acak ini disebabkan oleh distorsi rangkaian ruang dan waktu. Bukan cuma lubang hitam yang tahu caranya menampilkan pertunjukan luar angkasa. Pesaing utamanya adalah semburan sinar gamma. Sains tidak tahu persis penyebab kemunculannya. Kemungkinan besar, semburan ini disebabkan oleh peluruhan bintang besar atau tabrakan bintang neutron. Satelit merekam satu ledakan sinar gamma setiap harinya. Tapi setidaknya ada 500 hal serupa terjadi dalam semesta dalam periode waktu yang sama. Seorang astronom amatir yang baru pertama melihat alam semesta mungkin merasa dirinya bagai bintang film di karpet merah. Tapi bukan dibutakan oleh cahaya kamera jurnalis dan penggemar, dia akan dibutakan oleh semburan sinar gamma yang konstan. Jika semburan ini terjadi di dekat bumi, planet kita akan terasa seperti lilin di badai salju. Bayangkan kamu hidup di masa depan dan bisa lepas landas naik penerbangan antar bintang yang aman. Dengan naik pesawat antariksa, kamu terbang ke planet mirip bumi untuk melihat semburan sinar gamma secara langsung. Pesawatmu menembus luar angkasa dan mendarat di planet yang kamu tuju. Namun, begitu kamu menginjak tanahnya, kamu merasakannya. Setiap makhluk hidup di planet ini sedang menunggu hal buruk terjadi. Burung yang ketakutan terbang menembus langit. Hewan-hewan darat mulai berlarian keluar dari hutan dan mencari tempat berlindung. Angin membuat dedaunan berdesir, seolah berbisik kepadamu, "Selamatkan dirimu, keluar dari sini." Kemudian, angin bertiup makin kencang dan berubah menjadi badai. Kilatan terang muncul di cakrawala. Setelah beberapa detik, cahaya itu makin terang, seolah lampu sorot luar angkasa yang super besar baru saja dinyalakan. Semuanya hilang, hanya ada cahaya. Energi yang dilepaskan dalam 1 detik ini setara dengan energi yang dihasilkan matahari kita dalam 10 miliar tahun. 10 detik berlalu, dan pertunjukan cahaya akhirnya usai. Planet ini bergerak melintasi luar angkasa, dan kilatan cahaya hanya mengenai sebagian belahan selatannya. Tapi itu sudah cukup untuk memperburuk situasi. Ledakan sinar gamma ini lumayan singkat, jadi mungkin tak akan menguapkan lautan atau memusnahkan atmosfer. Tapi lapisan ozon yang melindungi planet dari sinar bintang terdekat dan radiasi kosmos tetap hilang. Semua kehidupan di planet ini tiba-tiba berakhir. Pemandangan ini mengerikan, tapi kita tak perlu panik untuk saat ini. Para ilmuwan meyakini kemungkinan terjadinya bencana serupa di bumi adalah 0, tapi bumi tidak selalu seberuntung itu. Kepunahan periode Ordovisium terjadi 450 juta tahun yang lalu. Mungkin ledakan sinar gamma adalah penyebabnya. Pusatnya berjarak 6.000 tahun cahaya dari bumi. Sinar UV yang berbahaya menghantam permukaan bumi, menyusutkan lapisan ozon hingga 40%-nya. Lebih dari separuh tumbuhan dan hewan menghilang, tapi kehidupan terus berkembang. Dan setelah 200 juta tahun, dinosaurus mulai menguasai planet ini. Eta Carinae adalah bintang ganda hiper raksasa. Beratnya hampir 200 kali berat matahari, dan dalam 10 detik, pancaran cahayanya setara dengan matahari dalam setahun. Jaraknya 7.500 tahun cahaya dari bumi. Tapi pada tahun 1843, penghuni planet kita melihatnya di langit malam tanpa teleskop. Ini terjadi berkat sebuah ledakan, awan gas, dan debu yang indah ini adalah konsekuensi dari ledakan itu. Bisa dibilang, ini ibarat reruntuhan bintang super besar, tapi pemandangannya keren. Selama 1 juta tahun ke depan, Eta Carinae akan terus meledak dan membentuk semburan sinar gamma. Tapi umat manusia tetap tidak perlu khawatir. Arah awan gas menunjukkan bahwa semburan sinar di masa depan tak akan menghantam bumi.
Planet kita sedang dikepung. Saat ini, 30 juta benda antariksa dengan ukuran bervariasi dari sebutir pasir hingga seukuran mobil tengah terbang menuju bumi. Tapi atmosfer kita membakar semua penyusup ini. Para ilmuwan terus memantau luar angkasa, dan mereka belum menemukan satupun batu luar angkasa yang berpotensi membahayakan umat manusia. Tapi itu bukan berarti tidak ada sama sekali. Rata-rata, sebuah asteroid besar tiba di bumi setiap 2 juta tahun sekali. Ini adalah permukaan bulan, Mars, dan Merkurius. Kawah menyelimuti ketiganya seperti lubang keju. Ini adalah jejak asteroid yang telah membombardir permukaannya selama jutaan tahun. Atmosfer adalah penghalang yang sangat baik terhadap hujan batu dari luar angkasa. Tapi setiap tahun, sekitar 500 objek besar masih mampu menembusnya. Sebagian besarnya jatuh ke laut atau daerah berpenduduk jarang, sehingga tidak ada yang tahu. Aktivitas geologi berlanjut di bumi. Benua bergerak, gunung terus meninggi dan menyusut. Saat kamu menonton video ini, lanskap bumi terus berubah. Semua ini menghapus segala jejak meteorit yang jatuh ke bumi. Kencangkan sabuk pengamanmu. Kita bakal pergi ke tempat paling aneh di alam semesta kita, dan kamu bakal lihat fenomena paling misterius yang belum pernah dilihat orang-orang. Baru-baru ini, para astronom menemukan bahwa lubang hitam supermasif di pusat galaksi Bima Sakti mungkin bocor. Tapi apa dampaknya? Kemungkinan lubang hitam ini, yang disebut Sagittarius A Star, yang masanya 4,1 juta kali masa matahari kita, bukanlah lubang hitam raksasa tidur seperti perkiraan dulu, melainkan mungkin masih aktif. Dan kebocoran yang dicatat oleh para ilmuwan mungkin adalah cegukan lubang hitam saat menelan awan gas. Hei, aku juga sering cegukan. Selama penelitian, tim astronom menggunakan teleskop luar angkasa Hubble yang membantu mereka menemukan jet yang tampak mirip obor las. Jet itu mendorong awan hidrogen di pusat galaksi kita. Jet itu seolah memuntahkan gas seperti selang yang diarahkan ke tumpukan pasir. Hal ini sering terjadi di sekitar lubang hitam aktif lain yang dikelilingi oleh materi yang ditarik oleh tarikan gravitasi besarnya. Beberapa materi ini ditarik ke dalam lubang hitam, tapi sebagian kecilnya tersapu keluar oleh medan magnet yang kuat. Penelitian menunjukkan saat terlalu dekat dengan lubang hitam supermasif kita, awan gas raksasa bakal tertelan. Lalu, lubang itu menyerdawakan semburan kecil materi. Gelembung Fermi mungkin merupakan hasil dari serdawa yang terjadi sekitar 2-4 juta tahun lalu. Namun, baru-baru ini, para ilmuwan menemukan gelembung gas panas raksasa bersinar lain. Gelembung itu sejajar dengan jet yang membentang sepanjang 35 tahun cahaya atau lebih dari lubang hitam supermasif. Para astronom menduga jet itu bisa saja menabrak gelembung gas ini dan menggembungkannya. Nah, mari kita kunjungi tempat menakjubkan lainnya di alam semesta kita. Tapi hati-hati, beberapa di antaranya sangat berbahaya. Misalnya bintang neutron berputar bernama pulsar Black Widow ini. Sama seperti nama laba-labanya, pulsar ini mengunyah pasangannya, bintang kate coklat yang ringan. Makin banyak bahan yang dikonsumsi pulsar ini, makin lambat putarannya. Energi yang hilang dari bintang neutron dalam proses tersebut menyebabkan bintang pengiringnya menyusut. Jika memang ada, pasta nuklir adalah materi terkuat di seluruh alam semesta. Pasta ini terbentuk dari sisa-sisa bintang yang padam. Zat ini teremas menjadi materi kusut mirip spaghetti. Pasta ini bisa patah dengan syarat kamu menerapkan 10 miliar kali tekanan yang dibutuhkan untuk menghancurkan baja. Mau pergi ke planet hujan kaca? Aku sih enggak. Eksoplanet biru terang ini terlihat damai dan gak asing. Bentuknya mirip bumi kan? Tapi penampilan cantiknya menyembunyikan sifat menakutkan planet ini. Angin bertiup dengan kecepatan 8.700 km per jam di permukaannya. Itu 7 kali kecepatan suara. Tapi bukan cuma itu. Di sana hujan kaca menyamping di dunia asing yang panas terik ini. Tsunami surya adalah fenomena matahari yang dijuluki peristiwa Terminator. Tsunami ini terjadi di ekuator matahari. Tabrakan medan magnet yang menghancurkan menyebabkan tsunami plasma kembar yang sangat besar. Tsunami ini merobek permukaan bintang, bergerak dengan kecepatan 305 meter per detik.
Tsunami ini bisa bertahan selama berminggu-minggu dan terjadi setiap sekitar 1 dekade. Lihatlah objek antariksa ini. Julukannya adalah Electric Hyperion. Bulan Saturnus ini adalah salah satu bulan yang paling aneh di tata surya. Tapi bukan penampilannya yang paling aneh. Batuan mirip batu apung yang punya banyak sekali kawah ini juga bermuatan listrik statis yang mengalir keluar angkasa. Lihat ini, planet pengembara yang punya aurora. Tersesat di luar angkasa dan hanyut melintasi galaksi, planet pengembara terlempar jauh dari bintang induknya. Tapi salah satunya 200 tahun cahaya dari bumi, berbeda dari yang lain. Ini adalah objek seukuran planet dengan medan magnet yang 200 kali lebih kuat daripada Jupiter. Saking kuatnya, medan ini menghasilkan aurora yang berkedip di atmosfer planet ini. Selalu jauhi lubang hitam, gak perlu diingetin kan? Yep, lubang hitam adalah salah satu objek paling berbahaya di alam semesta. Tapi bagaimana dengan lubang hitam mini? Gak kayak saudaranya yang masif, lubang hitam mini hipotetis bisa sangat kecil. Lebih kecil dari atom. Meski begitu, satu lubang hitam mini bisa punya massa setara 1000 sedan. Sebuah teori menyatakan bahwa bertonton lubang hitam mikro bisa tercipta tepat setelah Big Bang dan permulaan alam semesta. Beberapa ilmuwan bahkan mengatakan beberapa lubang hitam ini melewati planet kita setiap hari. Aku yakin kamu bakal suka tempat berikutnya, planet es yang terbakar. Eksoplanet seukuran Neptunus Gliese 436b adalah sebuah paradoks. Planet ini terbuat dari es panas membara. Planet ini menyelesaikan satu orbit penuhnya di sekitar Katai Merah Gliese 436 hanya dalam 2 hari. Artinya, dia bergerak sangat dekat dengan bintang induknya. Mungkin itu sebabnya suhu planet jarang turun di bawah 427 derajat Celcius. Tapi ada yang lebih aneh. Planet ini punya volume es air yang sangat besar, yang dikenal sebagai es X, yang tetap padat meski suhunya sangat panas. Nah, kalau kamu suka perhiasan, dunia berikutnya cocok untukmu, planet berlian. Sekitar 4000 tahun cahaya dari bumi, ada planet yang mirip berlian raksasa. Planet ini lebih padat daripada planet lain yang ditemukan sejauh ini, dan sebagian besar terdiri dari karbon. Saking padatnya, para astronom mengira karbon ini mungkin berbentuk kristal. Bisa jadi sebagian planet ini adalah berlian. Bulan yang mengorbit bulan lain mungkin ada, atau mungkin juga tidak. Para astronom belum sepakat soal ini. Planet mengorbit bintang dan bulan mengorbit planet. Lantas, kenapa nggak ada bulannya bulan? Yang mungkin kita namakan subbulan aja atau bulbulan. Kayak nama lagu ya, Bulbulan. Tapi bukan ya, peneliti mengeklaim bulannya bulan mungkin ada. Tapi bulan inangnya harus cukup masif, bulannya bulan cukup kecil, dan harus ada jarak lebar antara kedua bulan ini dan planet inangnya. Sekarang, aku mau membawamu ke galaksi fosil hidup. Besar DigiSat-1 setara Bima Sakti, tapi hampir nggak terlihat karena bintang-bintangnya tersebar sangat tipis. Namun, yang membuat galaksi ini unik adalah galaksi ini berdiri sendiri. Nggak kayak galaksi sejenis lainnya, itu biasanya ditemukan dalam bentuk gugusan. Artinya, DigiSat-1 terbentuk di era yang berbeda, mungkin 1 miliar tahun setelah Big Bang. Kalau benar, galaksi ini adalah fosil hidup sejati. Nah, kamu nggak bisa melihat fenomena luar angkasa berikutnya. Alasannya, kita nggak bisa melihat cahaya inframerah. Dan fenomena yang kumaksud adalah aliran inframerah dari luar angkasa. Bintang neutron adalah inti runtuhan bintang raksasa yang sangat padat. Mereka biasanya memancarkan sinar X atau gelombang radio. Namun, pada tahun 2018, para astronom menemukan aliran cahaya inframerah yang aneh. Sepertinya itu berasal dari bintang neutron yang jaraknya 800 tahun cahaya dari bumi. Sinyal ini mungkin dihasilkan oleh piringan debu yang mengelilingi bintang itu, tapi teori ini belum terbukti. Di belakang orbit Neptunus terletak sabuk Kuiper yang misterius, dipenuhi objek-objek es yang sangat besar. Namun, hal yang paling unik tentang pembentukan formasi objek antariksa ini adalah para ilmuwan tak bisa menjelaskan pola pergerakannya.
Satu-satunya penjelasan yang mereka punya adalah